Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, saya Ibu Cinta. Ibu Cinta hari ini akan mengajarkan materi IPA kepada kalian. Untuk pertemuan pertama ini, yang akan kita bahas adalah mengenai klasifikasi materi. Sekarang kita lihat ya di video. Materi itu apa sih? Kalian pasti kan sudah pernah dengar kata-kata materi. Sekarang kalian perhatikan. Materi ini adalah sesuatu yang dapat menempati massa dan memiliki ruang. Materi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan wujudnya dan berdasarkan komposisinya. Untuk yang pertama, berdasarkan wujudnya, materi ini dibagi menjadi tiga ya anak-anak. Yang pertama zat padat, cair, dan zat gas. Tentunya ini kalian sudah nggak asing ya, di SD dulu juga pernah apa itu zat padat, apa itu cair, dan apa itu zat gas. Sedangkan untuk yang kedua, berdasarkan komposisinya, materi ini di alam diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah zat tunggal dan yang kedua adalah zat campuran. Zat tunggal ini terdiri dari apa? Zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, di sini mungkin kalian baru pernah dengar ya, apa sih itu Bu unsur? Apa itu Bu senyawa? Nah, kalian perhatikan videonya. Yang kedua adalah campuran. Campuran ini dibedakan lagi menjadi heterogen dan homogen. Kalau misalkan kalian ada yang merasa susah, bisa dicatat, nanti bisa ditanyakan pada Bu Cinta ya setelah materi. Sekarang kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, tadi kan dibedakan berdasarkan zat padat, cair, dan gas. Kalian bisa lihat di sini. Di sini Ibu punya 3 gambar. Yang pertama adalah zat padat, yang kedua di tengah ini adalah zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas. Untuk zat padat, kalian sudah tahu ya, banyak contohnya di kehidupan kita sehari-hari di lingkungan seperti batu, lemari, buku, dan lain-lain. Sedangkan zat cair ini juga banyak seperti teh, minyak, sirup, dan juga sebagainya. Kalau zat gas yang bisa kita rasakan seperti udara, angin, dan lain-lain. Kalian bisa membedakan ya apakah itu perbedaan dari zat padat, cair, dan gas. Dilihat dari gambar ini sudah bisa kelihatan ya, nih dilihat. Kalau penyusun dari molekul zat padat ini sangat-sangat rapat. Jadi dia tuh bentuknya beraturan ya, kayak dadu kayak gitu. Sedangkan kalau zat cair, dia molekulnya satu dengan yang lainnya agak berjauhan. Sedangkan zat gas, molekulnya jarak antara satu dengan yang lainnya sangat-sangat berjauhan. Seperti itu ya. Itu untuk yang pertama berdasarkan wujudnya. Sekarang tadi yang kedua berdasarkan komposisinya. Nah, sekarang kalian bisa lihat, tadi berdasarkan komposisi kan dibagi menjadi tiga. Yang pertama unsur, yang kedua senyawa, dan yang ketiga adalah campuran. Sekarang bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah unsur. Apa Bu? Unsur itu apa Bu? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ibu ulangi ya, unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur sendiri ini bisa dilihat di layar ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur logam dan yang kedua ini adalah unsur non-logam. Misalkan kalian bingung atau kurang jelas, bisa dilihat di buku paketnya ya, bab unsur ini. Sekarang yang pertama kita lihat unsur logam. Oh ya, untuk kalian membedakan itu mana unsur, itu mana senyawa dan lain-lain, kalian ingat-ingat huruf besar pada simbol unsur itu hanya ada satu. Sekarang misalkan seperti ini, tembaga dalam kurung CU. C-nya kan huruf besar, C-nya aja yang huruf besar, U-nya huruf kecil, berarti ini termasuk unsur. Seperti contoh lagi, aluminium. Aluminium itu simbolnya apa? A besar sama L kecil. Kan yang huruf A besarnya cuma ada satu huruf kan yang huruf besar. Itu berarti termasuk
unsur. Jadi kalian ingat-ingat apabila unsur itu simbolnya hanya terdiri dari satu huruf besar saja. Kalian bisa lihat buku paketnya, di sana sudah banyak daftar-daftar unsur dan juga simbol-simbolnya ya anak-anak. Nah, sekarang dilihat tadi Ibu sudah bilang unsur terbagi menjadi dua. Yang pertama unsur logam dan yang kedua adalah unsur non-logam. Unsur logam ini terdiri dari tembaga, aluminium, magnesium, raksa, dan lain-lain. Sedangkan non-logam terdiri dari oksigen, karbon, belerang, dan juga klor. Itu untuk yang unsur. Sekarang kita lanjut untuk senyawa. Tadi kan unsur sudah dikasih tahu ya apa pengertiannya. Sekarang senyawa. Apakah yang dimaksud dengan senyawa itu? Senyawa itu adalah zat yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Ibu ulangi ya. Senyawa ini apa? Senyawa ini adalah zat yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Jadi senyawa itu terdiri dari beberapa zat. Nah, contohnya nih bisa dilihat ya. Yang pertama air. Kalau senyawa, kalau tadi unsur, huruf besarnya kan cuma satu. Sedangkan kalau senyawa, simbolnya atau logonya, huruf besarnya itu lebih dari satu. Misalkan, untuk contoh senyawa air. Senyawa air ini perpaduan antara hidrogen dan oksigen. Hidrogen itu simbolnya apa? Kalian bisa lihat di Google atau lihat di buku paket. Hidrogen itu simbolnya apa? H. Sedangkan oksigen simbolnya apa? O2. Berarti pencampuran antara hidrogen dan oksigen ini menjadi senyawa air. Jadi kan ini huruf besarnya ada dua, ada huruf A sama huruf O. Berarti dia termasuk contoh senyawa. Contoh lain, gula. Gula ini terdiri dari apa aja? Hidrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Nih simbolnya ya C6H12O11. Jadi kalian bisa lihat, oh ini huruf besarnya C-nya hanya huruf besar, O-nya juga huruf besar. Berarti dia bukan unsur. Kenapa? Karena huruf besarnya lebih dari satu, seperti itu. Yang terakhir ini garam dapur. Garam dapur itu biasa disebut sebagai NaCl. Kenapa kok bisa NaCl? Karena dia campuran dan penggabungan antara natrium dan klor. Bisa diingat-ingat ya, tadi kalau unsur, huruf besarnya, simbolnya yang huruf besar itu cuma satu. Sedangkan kalau senyawa, simbolnya huruf besarnya itu lebih dari satu. Seperti itu ya. Kalau misalkan kalian masih bingung juga, bisa nanti dicatat, ditanyakan, atau kalian bisa lihat di buku paketnya ya. Terus sekarang cara pembentukan senyawa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dengan pembakaran, yang kedua dengan kombinasi, yang ketiga penguraian, dan yang terakhir ini dengan pencampuran. Sudah, terus selanjutnya. Nah, ini campuran yang tadi dibahas. Campuran itu apa? Campuran itu terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu apa, Bu? Campuran homogen itu campuran yang tidak dapat dibedakan zat yang tercampur di dalamnya. Ibu ulangi ya, campuran homogen itu adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat yang tercampur di dalamnya. Jadi contohnya ini seperti larutan. Kalian kalau misalkan membuat gula, ada air sama gula, diaduk jadi satu, kan mereka akan larut. Kalian kan juga tidak bisa membedakan, loh tadi mana Bu yang gula? Loh airnya yang sebelah mana Bu? Kan sudah tercampur jadi satu, sehingga kalian tidak bisa membedakan. Itu yang disebut dengan campuran homogen. Jadi contohnya kayak larutan gula, sirup, dan larutan garam. Itu yang homogen. Sedangkan campuran heterogen, campuran ini tidak dapat bersatu dengan sempurna sehingga masih dapat dikenali zat penyusunnya. Ibu ulangi ya, zat heterogen ini campuran yang tidak dapat bersatu dengan sempurna sehingga masih dapat dikenali zat penyusunnya. Tadi kalau homogen kan campur jadi satu, kalau heterogen
tidak bisa bersatu dengan sempurna. Contohnya seperti apa? Misalkan kamu membuat campuran air dengan minyak. Kalian aduk jadi satu. Kan mereka tidak bisa bersatu. Kalian masih bisa tahu, oh ini Bu minyaknya, oh yang ini Bu airnya. Itu tandanya termasuk campuran heterogen. Contoh lain, dulu sewaktu kecil kalian pernah main pasir. Pasir kalian campur dengan air. Setelah kalian aduk sampai lama, tetap kalian masih bisa tahu itu pasirnya, itu airnya tidak dapat bersatu. Nah, seperti itu contoh campuran heterogen. Jelas kan ya anak-anak ya? Nah, sekarang pemisahan campuran. Pemisahan campuran ini ada banyak sekali jenisnya. Kalau misalkan kalian mau lebih jelasnya, bisa lihat gambar di Google atau bisa dibuka buku paketnya. Yang sering ini ada 6 ini. Yang pertama adalah dengan cara penyaringan. Yang kedua, penyulingan. Yang ketiga, dekantasi. Yang keempat, penyubliman. Yang kelima, penguapan. Dan yang terakhir adalah dengan cara penyaringan. Kalau misalkan mau Ibu bahas satu-satu, nanti lama ya nggak selesai. Mungkin kalian nanti capek juga. Kalau kepingin jelasnya bisa lihat di Google atau di buku paketnya dibuka ya. Sudah sampai sini selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke sifat fisika dan sifat kimia. Tadi sudah membahas tentang wujud zat padat, cair, gas, unsur, senyawa, dan juga campuran. Sekarang ke sifat fisika dan sifat kimia. Jadi, pada pelajaran kali ini kita juga akan mempelajari tentang sifat fisika dan perubahan fisika, juga tentang sifat kimia dan perubahan kimia. Sekarang kamu lihat di sini ya, kalian lihat sifat fisika itu apa, Bu? Sifat fisika itu adalah perubahan yang biasa dialami oleh suatu benda tanpa membentuk zat baru. Ini perlu digarisbawahi ya, sifat fisika itu tanpa membentuk zat baru. Contohnya apa aja Bu sifat fisika? Nah, bisa kalian lihat dari wujud zat, massa, volume, massa jenis, kelarutan, daya hantar, kemagnetan, warna, titik didih, titik leleh, hingga titik beku. Jadi kalian ingat-ingat kalau sifat fisika itu perubahan yang biasa dialami oleh suatu benda tanpa membentuk zat baru. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, apabila sifat kimia, nah ini sifat kimia kebalikannya. Sifat kimia ini apa? Kemampuan zat untuk membuat perubahan dengan mengadakan reaksi kimia. Jadi Ibu ulangi, sifat kimia ini apa? Kemampuan zat untuk membuat perubahan dengan mengadakan reaksi kimia. Ciri-cirinya ini seperti apa nih? Sifat kimia ini ya, mudah terbakar, mudah busuk, berkarat, dan juga mudah meledak. Seperti itu ya. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Oh ya, kalian apabila ada yang merasa penting, dicatat ya di bukunya. Perubahan fisika. Yang pertama kita akan membahas perubahan fisika. Seperti yang tadi Ibu sebutkan, yang namanya fisika itu adalah apa? Yang tidak dapat membentuk zat baru. Jadi perubahan fisika ini adalah perubahan suatu benda yang tanpa menghasilkan atau tanpa membentuk zat baru. Ciri-cirinya perubahan fisika itu apa aja, Bu? Nah, ini yang pertama kalian lihat, perubahan wujud, perubahan bentuk, yang ketiga perubahan ukuran, perubahan bentuk energi, dan perubahan panjang. Jadi kalian lihat ya, ciri-ciri apabila benda itu termasuk perubahan fisika, jadi dia hanya mengalami ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi. Kalian bisa lihat, bentar lagi ada contoh. Nah, kalian bisa lihat, air. Ada perubahan fisika, contohnya yang pertama adalah air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan, dia tidak akan berubah menjadi apa-apa. Dia akan hanya mengalami perubahan wujud. Jadi dia hanya mengalami perubahan wujud dari cair menjadi uap. Tetapi dia tidak akan menghasilkan zat baru, ya tetap seperti itu. Cuma berubah dari wujudnya saja dari cair menjadi uap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa dilihat biji kopi ketika digiling dia berubah dari biji kopi menjadi serbuk kopi. Dia hanya mengalami perubahan wujud saja, dia tidak mengalami perubahan apa-apa. Contohnya apalagi?
Misalkan batu yang kalian pecahkan, dari batu besar dipecahkan menjadi kerikil. Dia kan juga tidak mengalami perubahan zat baru kan, dia hanya berubah wujudnya saja kan, berubah dari padat besar menjadi kecil, kayak seperti itu ya. Itu perubahan fisika. Sekarang yang kedua itu adalah perubahan kimia. Untuk membedakannya, kalian gampang seperti tadi yang Ibu bilang ya, kalian sudah catat yang tadi, perubahan fisika, itu apa aja ciri-cirinya. Kalau sekarang perubahan kimia, ciri-cirinya adalah yang pertama adalah perubahan warna. Yang kedua, perubahan bau. Yang ketiga, perubahan rasa. Yang keempat, perubahan energi. Yang kelima, perubahan suhu. Yang keenam, terbentuk endapan. Dan yang terakhir adalah pembentukan gas. Nah, ini ciri-ciri ini kalian bisa catat dan juga kalian bisa hafalkan ya. Untuk lebih gampangnya, kita lihat langsung ke contoh. Nah, seperti ini contoh. Kalau perubahan kimia itu dia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya seperti apa? Kalian semuanya rata-rata dan hampir semua sepertinya pernah makan apel ya. Kalian pernah pastinya kan makan apel terus gak habis. Akhirnya kalian taruh apelnya. Nanti jika kalian mau makan lagi, apelnya sudah gak putih kayak pertama kali kalian gigit. Kan pasti apelnya itu akan warna kecoklatan. Warna kecoklatan ini kenapa? Ya ini karena mengalami perubahan kimia. Karena apa? Apel yang dipotong ini dan dibiarkan di udara terbuka akan berubah warna menjadi kecoklatan. Seperti itu. Terus yang kedua, ini contoh yang paling sering terjadi adalah besi yang berkarat. Besi apabila kalian taruh di gembok di pagar nih ya, seperti ini contohnya ada gembok di pagar besi. Dia akan kena air, hujan, dia akan kena udara, dia kena oksigen dan lain-lain. Dia lama-kelamaan akan berkarat. Pertamanya kan dia tidak ada karatnya. Yang kedua, setelah lama-kelamaan dia akhirnya akan terbentuk karat. Nah, karat ini yang dimaksud dengan perubahan kimia. Dia menghasilkan zat baru seperti itu. Contoh lagi itu kertas. Kertas yang kalian bakar. Dia juga akan mengalami perubahan kimia karena dia menghasilkan zat baru. Contohnya kalian punya kertas sudah tidak dipakai. Kalian bakar dan itu akan menjadi apa? Menjadi abu, kan seperti itu. Dari kertas menjadi abu, menjadi butiran-butiran dan itu disebut perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Jadi seperti itu ya anak-anak kesimpulannya. Apabila perubahan fisika dia tidak menghasilkan zat baru. Contohnya seperti yang Ibu tadi sebutkan, hanya berubah wujud dan lain-lain. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya seperti yang Ibu sebutkan, kayak kertas tadi, besi yang berkarat, dan lain-lain. Seperti itu ya. Kalau sudah selesai, nah kita latihan soal dulu. Untuk materi hari ini, kita sampai materi perubahan fisika dan perubahan kimia dulu ya. Nah, sekarang Ibu punya soal tentang materi-materi yang Ibu jelaskan tadi. Di sini ada 7 soal, kalian bisa tulis soal dan jawabannya di buku tulis kalian dan jangan lupa kalian foto hasilnya dan diupload di classroom kalian masing-masing. Ini soalnya ada 7, jangan lupa dikerjakan, Ibu tunggu jawabannya. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.